Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Olivia dari Prodi S1 Kebidanan Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem rujukan dan jejaringan pelayanan kerja dan alur rujukan. Selamat menyaksikan. Pengertian sistem pelayanan rujukan. Sistem rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit dan masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik vertikal dalam arti satu setara sarana pelayanan kesehatan ke setara sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horizontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang lainnya. Selanjutnya ada manfaat sistem berjenjang. Sistem rujukan berjenjang dilaksanakan secara efektif. Yang pertama, memastikan hubungan yang erat antar pelaku sistem kesehatan di segala tingkatan. Yang kedua, memastikan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Yang ketiga, menjamin perawatan pasien yang kontinu. Yang keempat, menjamin seluruh paskes di berbagai tingkat pendapatan peralatan medis yang memadai. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem rujukan. Yang pertama, rujukan kesehatan. Rujukan terutama dikaitkan dengan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan. Yang kedua, rujukan medik. Rujukan terutama dikaitkan dengan upaya penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan. Yang kedua, yang selanjutnya, faktor pendukung sistem rujukan berjenjang. Studi sistem rujukan di India menunjukkan ada 4 masalah yang menyebabkan sistem rujukan tidak berjalan efektif, yaitu yang pertama, tidak tersedianya tenaga kesehatan yang cukup terlatih, infrastruktur, laboratorium, rumah obat, alkes, monitor sebagai berikut. Di vaskes tingkat pertama. Yang kedua, kurangnya regulasi sistem rujukan yang ketat. Yang ketiga, rendahnya regulasi yang mengatur agar kasus minor yang tidak langsung dirujuk ke rumah sakit tingkat kedua atau ketiga. Yang keempat, screening pasien di vaskes pertama kurang berjalan. Selanjutnya ada mekanisme sistem rujukan berjenjang di Indonesia. Mekanisme teknis pelaksanaan sistem rujukan secara komprehensif diatur dalam PMK nomor 1 tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan. Selanjutnya ada tata cara pelaksanaan sistem rujukan berjenjang. Sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis. Yang pertama, ada pelayanan kesehatan di paskes primer yang dapat dirujuk langsung ke paskes tersier hanya untuk kasus yang sudah ditegakkan diagnosis dan rencana terapinya, merupakan pelayanan berulang dan hanya tersedia di paskes tersier. Yang kedua, ketentuan pelayanan rujukan berjenjang dapat dikecualikan dalam kondisi. Yang ketiga, keempat, pelayanan oleh bidan dan perawat. Selanjutnya ada alur rujukan. Pelaksanaan alur rujukan dalam terkait ini, rujukan untuk gawat darurat. Gawat darurat dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, dari kader dapat langsung merujuk ke puskesmas pembantu, pondok bersalin atau bidan desa, puskesmas rawat inap dan rumah sakit pemerintah atau swasta. Yang kedua, dari posyandu dapat langsung menuju puskesmas pembantu, pondok bersalin atau bidan desa, puskesmas rawat inap dan rumah sakit pemerintah atau swasta. Yang ketiga, dari puskesmas pembantu dapat langsung merujuk ke rumah sakit tipe D garing atau rumah sakit swasta. Yang keempat, dari praktik dokter swasta, praktik bidan, praktik perawat, puskesmas, rumah bersalin, bidan praktik, atau langsung merujuk ke rumah sakit tipe D garing C atau rumah sakit swasta. Selanjutnya ada langkah-langkah meningkatkan rujukan. Yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas dalam menampung rujukan puskesmas, pembantu dan pos kesehatan lain di masyarakat. Yang kedua, mengadakan pusat rujukan antara lain dengan mengadakan ruangan tambahan untuk 10 orang tidur perawatan penderita gawat darurat di lokasi strategis. Yang ketiga, meningkatkan sarana
komunikasi antar unit pelayanan. Yang keempat, menyediakan puskesmas keliling di setiap kecamatan dalam bentuk kendaraan roda 4 atau perahu bermotor yang dilengkapi alat komunikasi. Yang kelima, menyediakan sarana pencatatan dan pelaporan bagi sistem baik rujukan medik maupun rujukan kesehatan. Yang keenam, meningkatkan upaya dana sehat masyarakat untuk menunjang pelayanan kesehatan. Mekanisme atau alur rujukan. Secara garis besar, arah rujukan adalah menurut arah panah pada gambar berikut, namun terkadang terjadinya juga penyimpangan. Rujukan dari puskesmas bisa saja langsung dirujuk ke rumah sakit tipe A atau rumah sakit tipe B karena suatu hal, misalnya di kedudukan rumah sakit tersebut lebih dekat dari sebagainya. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam alur rujukan, yaitu klasifikasi fasilitas kesehatan rumah sakit umum provinsi dengan klasifikasi B sebagai rujukan bagi rumah sakit umum kabupaten garing kota atau kota yang klasifikasi C atau D atau sarana kesehatan lain, termasuk rumah sakit angkatan darat, rumah sakit bayangkara, dan swasta di provinsi Nusantara Barat. Lokasi wilayah kabupaten atau kota berdasarkan hasil pemetaan bisa berdasarkan lokasi diagnosis sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan terdekat. Koordinasi unsur-unsur pelaksanaan teknis rujukan lain sebagai sarana untuk rujukan yang dapat koordinasikan di tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur Barat. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.